yang tadinya ceritanya ini menarik, kemudian jadi berkesan misterius dan aku jadi penasaran gitu kan. Setelah abad ke-6, ketika itu pedang pusaka Kusanagi itu dipegang oleh Kaisar Temu, dia dikabarkan meninggal karena memiliki pusaka ini. Legenda-legenda atau cerita yang menghubungkan antara legenda tersebut dengan apa yang saya telusurin ya. Tapi dari apa yang saya lihat, dari rasa penasaran saya tentang pembahasan pedang Kusanagi itu sendiri. Iya, betul. Saya ngelihat ke wilayah salah satu wilayah perbukitan, ternyata dari sana itu ada satu pancaran cahaya yang sangat amat besar dan tinggi. Dalam salah satu masa saya ke sana melihat si pusaka pedang Kusanagi tersebut, ada salah satu kaisar, mungkin ini kayaknya kaisar pertama deh. Karena belum ada yang lain-lain. Ini masih jauh lebih tradisional dibanding yang tadi. Ada salah satu kaisar ini, beliau ketika saya perhatiin lebih dalam gitu ya, ternyata punya energi di dalam badannya yang terpancar sangat kuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik, selalu baik Mas Anton. Alhamdulillah. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga kalian dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Time Travel, saat ini kan kita udah banyak melakukan penelusuran gitu kemana-mana ya. Kita udah menjelajahi penelusuran di gunung, di laut. Terakhir kita sampai ke daratan timur di Nusantara. Nah, kemarin-kemarin pun kita juga sebenarnya sudah mengangkat peradaban atau mitologi yang ada jauh sekali di luar. Jadi kayak misalnya ada di Mesir, Yunani. Nah, kita pengen mendekatkan diri kita lagi ke sini. Ada satu mitologi yang dari Asia Timur, yang mungkin dulu ada kaitannya juga dengan bangsa kita ya. Nah, tempat itu adalah Jepang. Nah, kalau di Jepang ini menarik nih, karena ada banyak legenda dan mitologi yang ada di Jepang. Salah satu yang aku suka tuh dari Jepang itu sebenarnya kayak gini. Meskipun dia itu negerinya maju, kurang lebih ya sama kayak kita lah gitu ya. Negerinya maju, teknologi otomotifnya mumpuni, semuanya serba maju, tapi orang-orang Jepang adalah orang yang tidak meninggalkan tradisi dan budayanya hingga saat ini. Jadi mereka selalu beriringan antara teknologi dengan kebijakan leluhur mereka, kebijaksanaan dari leluhur mereka. Nah, itu yang aku suka dari Jepang nih. Nah, ada satu hal yang menarik nih, ternyata tradisi ini jadi kayak ada fondasinya. Jadi kenapa mereka bisa sampai seperti saat ini tetap mengagungkan budaya leluhur dan tradisi mereka. Ternyata mereka punya fondasi tradisi yang ada pada, kalau orang bilangnya, imperial regalia Jepang. Jadi itu ada 3. Semua tradisi itu bertumpu pada ketiga pusaka keramat dari Kekaisaran Jepang. Nah, Alif pernah dengar nggak salah satunya? Pusaka keramat dari Jepang itu? Pernah dong. Pernah ya? Pernah dong. Nah, ini ada hal yang menarik dari situ dan juga ada hal yang misterius. Nah, untuk yang menarik mungkin aku bisa ceritakan ya, tapi kalau untuk urusan yang misterius nanti kita kasih ke ceritanya ke Alif lah ya, gitu ya. Oke. Nah, sedikit aja ceritanya. Jadi ada satu legenda dari Jepang, yaitu tentang pedang Kusanagi. Orang sana menyebutnya Kusanagi no Tsurugi. Nah, itu ternyata ada kaitannya dengan cerita-cerita para dewa zaman dulu. Jadi singkatnya. Jadi ada Dewa Susano yang kemudian dia bertarung melawan monster ular yang berkepala 8 kalau nggak salah. Dan kemudian setelah mengalahkan monster ular itu, Susano mendapatkan pedang Kusanagi ini.
Tapi waktu itu belum kusanagi. Waktu itu kalau nggak salah Ame no Marukumo no Surugi atau apa gitulah. Aku kurang begitu ini kayak bahasa Jepangnya, tapi kurang lebih terjemahannya tuh hampir sama kayak gini. Pedang pengumpul awan di surga gitu. Nah, itulah pedang itu yang kemudian mengawali fondasi dari tradisi dan kebudayaan yang Jepang miliki sekarang. Nah, pedang itu diwarisi turun-temurun ke saudara sedewa, diwariskan ke Amaterasu. Dalam kebudayaan Shinto, Amaterasu itu dikenal sebagai Dewi Matahari, dan kemudian melalui kepemilikan senjata itu di beliau kemudian mewariskan itu sehingga terjadilah kayak pertalian. Jadi kayak ada kuasa langit yang kemudian melegitimasi kekaisaran yang ada di tanah Jepang saat itu. Jadi diwariskan, diturun-temurunkan kepada kekaisaran yang ada di Jepang. Singkat cerita, dari mulai namanya yang dinamakan oleh seorang dewa, dia berubah menjadi yang seperti yang kita kenal sekarang, jadi Kusanagi itu ketika dipakai oleh seorang pangeran namanya Yamato Takeru. Nah, dia itu pangeran, salah satu putra seorang kaisar yang kemudian setelah dipakai dalam satu pertarungan epik, itu namanya berubah menjadi Kusanagi. Nah, yang tadinya ceritanya ini menarik, kemudian jadi berkesan misterius dan aku jadi penasaran gitu kan. Karena setelah abad ke-6, ketika itu pedang pusaka Kusanagi itu dipegang oleh Kaisar Temu, dia dikabarkan meninggal karena memiliki pusaka ini. Dan kemudian setelah meninggalnya beliau, pusaka itu kemudian ditaruh di sebuah kuil yang namanya kuil Atsuka. Dan setelah itu kuil Atsuka itu sebenarnya tempat yang sekarang dijadikan persemayaman duplikat. Tadi kan aku udah menarik nih karena wah iya keren nih, ada pedang mitologi masih magis apa segala macam, terus kemudian juga menjadi hal yang simbolik bagi masyarakat Jepang. Tapi tiba-tiba di masa sekarang orang mengenalnya sebagai duplikat. Tiba-tiba lah gimana sih? Kok tadinya kan seru banget ya kan gitu, ada yang diturun-temurunkan dari leluhur mereka lah, leluhur Jepang. Tapi kok yang ada sekarang malah duplikat, ini sebenarnya ada apa gitu kan? Yang bikin aku penasaran, pertama kan kayak misalnya ini pedangnya ada nggak sih gitu. Yang kedua misalnya ada nggak sih di masa lalu cerita yang menghubungkan legenda-legenda yang tadi dengan penelusuran yang Alif lihat di Jepang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bahasanya bukan legenda-legenda atau cerita yang menghubungkan antara legenda tersebut dengan apa yang saya telusurin ya. Tapi dari apa yang saya lihat, dari rasa penasaran saya tentang pembahasan pedang Kusanagi itu sendiri. Iya, betul. Oke, kita mulai. Jadi saya akan ngajak Sobat Time Travel dan Mas Anton untuk menelusuri peradaban Jepang, kekaisaran Jepang pada masa lalu. Mungkin kisaran waktunya bisa 5.000 tahun yang lalu kurang lebih. Penelusuran awal saya itu, Mas, bermulai ketika saya ada rasa penasaran dengan pedang Kusanagi tersebut ya. Sampai akhirnya saya coba telusurin masa lalu dari pedang Kusanagi tersebut. Entah itu awal mulanya atau mungkin entah ada cerita di salah satu sejarahnya lah ya. Saya sampailah di salah satu tempat di sana, di mana tempat itu yang pertama kali saya injak dan yang saya lihat itu semacam pemukiman masyarakat, pemukiman warga. Rumah-rumah di sana ini secara singkat aja. Rumah-rumah di situ yang saya lihat ya rata-rata menggunakan kayu-kayu dan memang ada beberapa yang pakai pondasi batu. Cuman ciri khas banget rumah-rumah Jepang pada masa itu, pada masa dulunya yang tradisional banget. Pakaian-pakaiannya juga pakaian-pakaian tradisional yang dia punya kain-kain panjang. Mungkin kalau kita kenal sebagai kimono, tapi zaman dulu itu lebih tradisional, tapi udah bagus lah. Itu secara singkat aja yang saya lihat pada saat saya datang pertama kali. Lalu saya coba keliling, saya ikutin jalan ke arah manapun saya pengen jalan, sampai akhirnya mulai sadar ketika saya ngelihat ke wilayah
salah satu perbukitan, salah satu wilayah perbukitan. Ternyata dari sana itu ada satu pancaran cahaya yang sangat amat besar dan tinggi, terang dan tinggi. Cahayanya itu warna putih pertama kali yang saya lihat, warna putih, menjulang tinggi ke langit gitu dan terang banget. Nah, loh, saya kaget kan, apaan itu ya? Kok orang-orang sekitar nggak ada yang ngelihat, seakan-akan nggak ada yang lihat, nggak ada yang respon. Saya pikir apakah udah biasa atau memang mereka nggak ngelihat. Itu yang dalam pikiran saya pada saat itu. Akhirnya karena rasa penasaran gitu, saya coba ke sana, jalan kaki ke sana. Jadi dari titik awal saya berdiri dari lokasi pemukiman warga itu menuju ke arah bukit, itu ada jalanan, tapi tetap dari tanah, rapih aja gitulah. Saya ikutin terus. Singkatnya sampailah saya di salah satu wilayah, udah masuk ke bukit, sekarang udah naik, udah nanjak. Berdiri saya di salah satu tempat saya berdiri ternyata tidak jauh ke depan. Itu udah kelihatan benteng yang sangat besar dan megah. Benteng itu jadi benteng tembok yang ngelilingin satu, entah apa di dalamnya nggak kelihatan gitu. Cuman sumber cahaya itu dari balik tembok, dari balik benteng. Dan ternyata di benteng itu di depan udah kelihatan banyak pasukan orang gitu ya. Yang prajurit-prajurit. Iya, prajurit manusia gitu, yang megang senjata, megang tameng dan sebagainya. Ada yang di bawah, ada yang di pos-pos bawahnya, ada yang di bagian atas temboknya itu bentengnya. Dan banyak orang yang berlalu lalang masuk ke dalam keluar. Ada kereta-kereta kuda dari kayu, ada yang dari besi gitu, masuk keluar dan sebagainya lah. Kayak kehidupan biasa aja. Kehidupan di wilayah yang banyak prajuritnya gitu. Nah, di situ pun bukan cuma sekedar prajurit, tapi ada beberapa orang yang bisa dibilang kayaknya orang entah itu pejabat atau misalkan yang ahli dalam spiritual, karena pakaiannya pun panjang-panjang gitu, bukan yang pakaian prajurit, kan beda ya, kelihatan banget bedanya. Nah, di situ saya juga makin penasaran, kok orang-orang di sekitar saya yang lewat itu kenapa nggak notice, seakan-akan nggak notice sama cahaya yang terang benderang itu. Nah, saya liatin lagi dari jauh, si cahaya itu kan awalnya putih terang beneran, terang banget. Cuman kalau kita perhatiin lebih detail lagi, ternyata kadang suka ganti-ganti warna. Walaupun tetap intinya itu putih, tapi gradasi warna di sekelilingnya itu menghasilkan warna, kadang ada yang biru, kadang yang warna merah ke orange, kadang ungu gitu. Jadi berubah-ubah walaupun tetap pusatnya putih terang. Singkat cerita, saya makin penasaran, saya coba masuk lagi ke dalam. Di situ terjadilah beberapa percakapan sama si prajurit penjaganya itu. Saya nggak akan cerita detailnya seperti apa ya, tapi intinya itu banyak banget yang jaga, banyak banget prajurit yang jaga. Kita kalau ke sana masuk ke gerbang besar di tengah-tengah tembok benteng itu, kita harus melewati beberapa pos penjagaan, lalu kita bisa masuk ke dalam gerbangnya. Di dalam bentengnya ternyata itu adalah satu kawasan yang luas, super duper luas dan keren banget. Indah banget pada masa itu. Nah, terlalu saya lanjut aja biar nggak lupa nih. Siap. Nah, di dalam sana saya ngeliat ada satu bangunan yang paling mencorong, paling ikonik, paling megah di antara bangunan-bangunan yang lain. Dan ternyata si cahaya itu bersumber dari situ, dari bangunan itu. Jadi bangunan itu tuh, ya memang bangunan bisa dibilang mungkin kayak istana pada masa Jepang, mirip-mirip kayak zaman Cina, cuman ini arsitektur Jepang. Jadi gede banget mas, gede banget, bener gede. Kalau kita mau ke bangunan tersebut, atau mungkin saya bilang istana aja lah ya, karena kan ini kayaknya kawasan istana nih dalam benteng itu. Kalau kita mau ke sana itu kita mesti jalan lewatin, ada beberapa pos lagi, ada beberapa bangunan yang lain, ada taman, sedikit taman dan sebagainya. Lalu kita lewatin tangga dari batu yang lebar banget. Nanti ada pelataran, kita baru masuk ke wilayah istananya, ke dalam istananya gitulah. Sepanjang dari gerbang utama yang saya lewatin sampai menuju ke tangga, jangan diharap orang biasa bisa masuk. Oh, karena penjagaan yang tadi itu ya? Tahu nggak mas? Penjagaan di depan itu kan manusia. Ketika udah di dalam, itu bukan cuma manusia. Apa yang Alif lihat? Tapi berbagai macam makhluk yang ada. Yang saya nggak pernah lihat sebelumnya. Ada yang pernah saya lihat, tapi ada banyak juga yang saya nggak pernah lihat. Jadi selain manusia, ada juga yang bentuk-bentuknya hewan, ada bentuk-bentuk setengah hewan, setengah manusia, ada yang kayak bisa dibilang kayak monster-monster aneh-aneh lah. Entah itu bisa dibilang sekarang makhluk mitologi atau apa macam-macam.
Nah, cuman uniknya yang saya lihat mereka itu saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Cuman seakan-akan tidak mengganggu aktivitas satu sama lain. Jadi malah saling terkait gitu ya, saling bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Itu yang saya lihat. Berkomunikasi lah. Intinya berkomunikasi. Gitu. Termasuk sama yang prajurit yang Iya, manusia itu. sama manusia. Jadi mereka tuh, loh berarti bisa lihat ya, gitu. Oh gitu, oke. Dan itu benar-benar ketat banget penjagaannya, ketat, benar-benar ketat. Nah, akhirnya singkat cerita, saya mencoba untuk dekat ke wilayah pusat atau sumber si cahaya itu, alias si istana tersebut. Sampailah saya di depan tangga besar yang tadi saya bilang sebelum menuju ke istana. Saya ngeliat ke atas lagi, ternyata ada dua ekor naga yang lagi terbang ngelilingin si istana itu. Warnanya apa? Yang satu warnanya hijau, punya strip kemasan, hijaunya hijau lumut, agak-agak muda, tapi ada strip kemasan. Yang satu lagi warna naganya itu warna perak, tapi ada kuningnya, kuning keperakan, kayak gitu-gitulah. Itu gede banget, di langit muter, kayak seakan-akan kayak yin and yang gitu muter. Cuman kadang sesekali kalau saya lihat dia rotasi, entah yang salah satu dari mereka itu masuk ke wilayah dalam, lalu yang satu lagi di luarnya keluar. Nanti begitu lagi muter lagi. Dan nggak tahu gimana si mereka itu mengelilingi cahaya itu dan nggak ngelewatin si cahaya. Itu yang saya lihat. Jadi kesimpulan awal ketika saya ngeliat semuanya adalah ternyata yang jaga bukan cuma manusia, tapi juga bahkan ada naga di atasnya. Oke. Saya makin penasaran, ada apa sebenarnya di dalam? Masuk ke dalam, ada gerbang kayu gede banget dibuka. Saya masuk, di dalam pun saya nyari sumber cahaya itu. Kelihatan cahayanya, cuman nggak tahu sumber dari mana. Ruangannya banyak, karena kan luas. Saya ke dalam pun mesti nyari satu persatu pintu yang ada, pintu ruangan yang ada. Oh, maksudnya sekalipun Alif bisa ngelihat, tapi belum nggak mudah ya prosesnya. Iya, kayak gitulah, kayak gitu. Itu yang saya alamin ya. Nah, singkatnya saya coba satu persatu, saya coba cari mana sih pintu yang isinya yang ruangan itu, yang bercahaya, sumber cahaya itu di mana sih gitu kan. Nggak ketemu sampai saya udah susah banget ya, takut ketahuan. Makin penasaran, akhirnya dengan nggak tahu ya gimana caranya, saya jalan aja ngikutin feeling ke salah satu ruangan di istana. Salah satu wilayah di istana itu, di dalam bangunan istana agak ke belakang. Nah, ada satu pintu depannya itu warna putih, cuma dari kayu. Pintunya itu digeser. Tahu nggak yang kayak khas Jepang? Nah, ini warnanya putih. Entah itu lapisan apa, saya nggak tahu. Cuma dia bisa digeser. Saya coba geser, buka gitu kan. Di dalamnya itu ada pintu lagi. Pintu kayu yang mesti dibuka kedua gitu. Saya masuk. Disitulah ternyata sumber cahaya yang dari tadi di luar itu saya lihat. Besar berarti ya, sumber cahaya. Tahu nggak mas? Pas masuk ke dalam, saya kan nutup pintu lagi. Masuk ke dalam, itu adalah satu ruangan yang mana isinya ketika seseorang masuk ke dalam itu pasti akan tertuju ke dinding belakangnya. Jadi dinding belakang itu satu garis lurus dengan pintu masuk ruangan itu. Kita masuk ya, udah ngeliat ada ornamen di belakang dinding itu, ornamen yang keemasan, penuh dengan berbagai macam corak, penuh dengan berbagai macam motif, ada gambar-gambarnya, ada ukiran-ukirannya, ada bentuk matahari dan sebagainya. Di bawahnya itu ada satu kotak cukup besar pada masa itu. Tingginya mungkin sekitar sepinggang saya. Tinggi si kotak itu. Lebarnya ya lumayan lah, lebar lah. Nah, kotak itu dari kayu, dilapisin sama ornamen-ornamen warna emas, dan ternyata itu kayaknya emas karena mengkilap banget. Bukan dari kayu, tapi punya lapisan luarnya gitu. Dan itu tuh kayak ada kayak peti, kotak peti, dan itu ada gemboknya. Ada kuncinya. Ada gemboknya. Gitu. Bukan yang waktu Alif langsung lihat itu udah bukan kayak langsung cahayanya, bukan. Ada di kotak itu ya. Iya. Oke. Nah, si kotak itu yang ternyata bercahaya. Si kotak itu yang ternyata punya cahaya tembus sampai atas. Itu yang dari awal saya lihat di pemukiman dari tadi. Jauh ya, dari jauh ke jauh. Jauh banget itu jaraknya, Mas. Nah,
Alif masuk nggak? Nah, terus si kotak itu yang saya lihat bukan cuma sekedar kotak biasa, tapi ada ornamennya, di mana ornamen tersebut kurang lebih menggambarkan apa yang ada di tembok itu. Ada beberapa bentuk naga di ornamen kotak itu, kotak kemasan itu. Nggak tahu juga, nggak tahu. Dan ada ornamen naga, ada bentuk-bentuk yang simbol-simbol yang lain lah gitu, yang saya lihat. Saya penasaran ada apa di dalamnya. Saya coba ngelihat, saya coba tembus, saya makin fokus ngelihatnya. Alhamdulillahnya saya bisa lihat ke dalam. Ternyata di dalam kotak itu ada sebuah pedang yang panjang, cukup panjang, besar juga nggak terlalu besar, tapi proper lah kalau dipegang sama orang. Dia punya, ketika saya teliti lagi, dia punya pegangan itu berukiran emas. Ada bentuk-bentuknya, ada ornamen-ornamennya juga. Si pedangnya itu, si mata pedangnya itu di atas bawahnya, ya kan mata pedang ya, dua. Itu punya ukiran-ukiran, entah itu tulisan Jepang zaman dulu, atau mungkin ada ukiran-ukiran lain lah, penuh dengan ukiran itu. Gitu, atas bawah saya lihat tuh bolak-balik. Semakin saya lihat dengan teliti, semakin saya tembus lagi ke dalam si pedang itu. Ternyata pedang itu bukan warna silver, si besinya itu. Tahu nggak warnanya apa, Mas? Warnanya hitam, black, bener-bener hitam gitu ya. Cuman semakin saya tembus lagi lihat ke dalam, ternyata si pedang itu, mata pedang itu punya urat-urat. Gitu, punya urat-urat. Jadi hitam ada urat-uratnya, dan urat-uratnya itu keluarin cahaya. Cahaya itu ada yang warna keunguan, kebiruan, ada merah ke orange gitu. Dan itu kayak berpendar. Tapi kalau orang biasa kayaknya sih nggak kelihatan. Soalnya saya ngeliat awal juga nggak begitu kelihatan. Tapi kalau kita teliti lebih detail lagi, dengan secara spiritual, itu pasti kelihatan. Gitu sih. Apa jangan-jangan, kesimpulan saya pada saat itu, apa jangan-jangan ini bukan besi biasa? Nggak tahu lah ya, ini apa. Kayak gitu sih. Ternyata dari situ sumber cahayanya. Sumber cahaya yang tadi Alif lihat di kejauhan waktu pertama kali cerita. Itu pedang. Iya, pedang. Saya nggak tahu apakah itu dinamakan pedang Kusanagi yang dari tadi kita ceritain. Bisa jadi iya, bisa jadi bukan. Tapi sih kayaknya itu sebuah pedang yang keramat lah ya, yang pusaka banget lah itu, yang dijaga. Nah, lihat gini, kalau misalnya gini, kalau aku ngebayangin kayak misalnya aku orang awam ya waktu zaman itu ya gitu, berarti aku kan nggak bisa ngelihat ya. Tapi ada nggak sih orang-orang yang tadi kan saya selain yang si para penjaga lah ya, tadi maksudnya ngeliat apanya? Cahayanya? Apa? Pusakanya. Oh, oke. Saya nggak tahu, karena pada saat itu saya sendirian di sana. Cuman hal yang menarik adalah, tadi kan saya bilang ketika masih di perkampungan, pemukiman warga, ataupun udah menjelang ke pintu gerbang yang benteng itu, saya ngerasa kok orang-orang kenapa kayak nggak notice. Tapi kalau saya ingat-ingat, ada yang seakan-akan ngelihat juga. Itu cuma beberapa orang dari banyaknya orang yang berlalu lalang ke arah istana. Dan orang-orang itu yang tadi saya bilang, orang-orang yang sepertinya entah itu dia pejabat, entah itu dia tokoh spiritual atau apapun lah. Cuma dia tuh ngeliat gini, dengan mata yang berbinar, sesekali dia ngeliat, terus dia ngobrol lagi sama orang yang lain, atau dia jalan lagi. Kayaknya sih gitu. Kayaknya sih dia ngeliat, kalau yang saya lihat ya, yang saya perhatiin. Nah, tadi kita kan aku udah cerita lah gitu. Dari awal sebenarnya kan kayak cerita dari langit lah, seorang dewa punya pedang gitu kan, kemudian diwariskan kepada leluhurnya untuk diteruskan pada kekaisaran Jepang saat itu. Nah, ini penasaranku aja nih. Kalau menurut penglihatannya Aren, Amaterasu ini kan Dewi Matahari. Kira-kira ada hubungannya nggak sih para kaisar ini dengan sepenangkapannya Alif, ada nggak sih kaitan dengan leluhur, dengannya Amaterasu sebagai Dewi Matahari? Gini, jadi dalam salah satu masa saya ke sana melihat si pusaka pedang itu, pedang Kusanagi tersebut, ada salah satu kaisar, mungkin ini kayaknya kaisar pertama deh, karena belum ada yang lain-lain. Ini masih jauh lebih tradisional dibanding yang tadi. Ada salah satu kaisar ini, beliau ketika saya perhatiin lebih dalam gitu ya, ternyata punya energi di dalam badannya yang terpancar sangat kuat gitu. Getarannya pun kerasa gitu secara spiritual. Ketika saya ngeliat pun ya gitu, punya energi yang sangat-sangat
besar, cahayanya itu terang banget, warna putih keluar dari tubuhnya. Dari Dan kaisar itu. dari wujud, dia kan wujud manusianya kan kaisar, seorang kaisar nih, karena kan pakaiannya beda dari yang lain kan. Cuman kalau saya ngelihat lebih detail lagi, lebih jauh lagi, dia itu punya wujud manifestasi yang lain, punya wujud perwujudan yang lain. Wujudnya itu apa? Boleh dibilang kayak seorang pangeran yang tubuhnya itu memancarkan cahaya lah gitu. Nah, mungkin beliau masih punya garis hubungan dengan yang ada di matahari. Sama si Dewi Amaterasu ya. Ya entahlah apa penyebutannya lah. Cuman ya itu yang saya lihat gitu. Mungkin masih ada hubungan dengan yang ada di matahari, dengan energi matahari. Karena energi matahari itu warnanya putih, putihnya putih ya kayak itu kurang lebih. Yang terlihat pada yang saya lihat pada si kaisar tersebut. Kayak gitu mas. Nah mungkin dari sana akhirnya terjadilah ada turun temurun ke kaisaran itu. Walaupun mungkin kaisarnya udah meninggal, udah wafat, tapi kan energinya masih ada turun temurun ke kaisar-kaisar berikutnya. Gitu. Mungkin makanya kenapa kalau zaman sekarang disebutnya kaisar Jepang itu adalah keturunan dari Dewa Matahari. Mungkin awalnya dari sana, dari kaisar yang kayaknya si kaisar pertama itu kayaknya. Nah, kalau misalnya yang mengkaitkan dengan kaisar yang zaman sekarang nih ya gini. Kalau orde zaman dulu kan tadi masih ada yang bisa melihat atau bahkan mungkin berhadapan langsung dengan pedangnya. Nah, kalau yang kayak kemarin nih aku kan yang pas penobatan Naruhito sebagai kaisar di tahun 2019 itu kan apa ya? Jadi kayak sekedar seremonial. Jadi orang tuh kan nggak tahu ini pedangnya masih ada atau enggak sih gitu. Oh, cuman kotaknya doang ada ya? kotaknya, ada kotaknya. Jadi pas penobatannya itu ada 3 kotak di hadapannya kaisar. Habis itu baru ada seremoni penobatannya. Tapi kayaknya ada nggak sih orang-orang di zaman sekarang yang sebenarnya kayak kaisar Naruhito sendiri gitu. Apakah dia masih ada kaitan yang erat dengan pusaka Kusanagi ini? Ini menarik sih mas. Jadi ada beberapa orang, sedikit lah, mungkin nggak nyampe 3 orang, bisa 1 atau 2 orang mungkin. Ada beberapa orang yang bisa dikatakan sebagai biksu atau pendeta Shinto kali ya, iya Shinto, yang memang hidupnya di kuil. Beliau itu yang malah bisa megang karena harus dirawat senjata itu, pusaka itu. Karena gimana pun pusaka itu juga ya yang tadi kita udah ceritain legalitas kekaisaran Jepang. Bukan juga sekedar legalitas, tapi energinya sangat besar itu. Pusaka. Nah, itu harus dijaga, amanahnya harus dijaga, pusakanya itu harus dirawat. Dan gak sembarang orang itu bisa megang. Contoh dengan cerita yang tadi. Entah itu dia niatnya baik atau buruk, tapi akhirnya kan begitu di salah satu masa lalunya. Ya, Sobat Time Travel ini kan menarik banget ya gitu dari cerita pedang pusaka Kusanagi yang dimiliki kekaisaran Jepang gitu ya. Meskipun kalau di internet kan kadang aku lihat juga ya penggambaran lah bahasanya, tapi menurut Alif nggak segitu ya? nih ini di luar konteks yang tadi saya ceritain ya. Pedang Kusanagi itu saya tahu banget. Salah satu dari anime Naruto. Saya ngikutin Naruto mas. Betul. Itu di sana ada pedang Kusanagi. Ada Susanoo juga, ada Amaterasu juga. Tapi pedang Kusanagi yang ada di Naruto, terus yang ada di Google kalau saya Google, tidak ada yang mendekati. Gimana bentuk aslinya? Ya itu rahasia lah. Karena kan itu memang harus dijaga. Betul. Karena aku kan pikir kan begini kan. Oke, penggambaran tentang pedang pusaka Kusanagi banyak bermunculan di internet lah. Iya, Sobat Time Travel bisa carilah pedang Kusanagi atau Kusanagi no Tsurugi di Google. Iya. Tapi aku kan kadang juga berpikir, bagaimana ya orang bisa menggambarkan pedang itu sementara orang yang ngelihat aja terbatas, bahkan mungkin di bawah 5 orang ya kali gitu kali ya bahasanya ya. Jadi menarik kan sebenarnya gitu. Apa yang kita lihat di situ belum tentu penggambaran, tapi terlepas dari semua hal itu, pedang Kusanagi dipakai di budaya pop saat ini gitu, muncul di anime segala macam, muncul di sejarah-sejarah. Jadi menunjukkan bahwa bangsa Jepang ini
meskipun pusakanya itu bahasanya dijaga kali ya, Iya. dijaga dijaga lah istilahnya. Tapi harus tetap dilestarikan. betul. Ceritanya, walaupun belum pernah ada yang lihat. Jadi secara simbolik masyarakat Jepang kemudian masih tetap mengagung-agungkan kebudayaan leluhur dan tradisi para leluhur Jepang yang ada di sini. Nah itu yang mungkin jadi nilai baiknya kita. Dan bagi kalian yang udah nonton episode kali ini dan mungkin akhirnya jadi tahu cerita dari versi kita, versi kita. Terus juga mungkin pernah lihat di anime atau di film atau bahkan di Google bentuk-bentuk pedang yang macam-macam tentang kusana gitu. Jadi kalian juga jangan mencari lebih tahu lagi karena itu kan menjadi sebuah rahasia budaya negara lah. Pusaka. Gitu. Istilahnya legitimasi langit atas kekaisaran yang ada di Jepang. Kita juga nggak detail kok cerita tentang betul. bentuknya gimana. Nah, semoga Itu sih. Semoga cerita yang kayak gini menambah wawasan kita tentang pusaka dan bagaimana kita menjaga dan bahkan melestarikannya melalui berbagai budaya yang masa kini lah gitu ya. Terus dilestarikan. Nah, sebenarnya sih penasaran juga sih sebenarnya. Pusaka Udah cukup. Pusaka di Nusantara tuh kayak apa? Mungkin udah cukup, kita langsung closing aja deh. Oke. Biar nggak kemana-mana obrolannya. Ini seru banget. Oke, Sobat Time Travel, mungkin akan jadi episode yang selanjutnya. Karena soal pusaka ini pasti keren banget. Apalagi menjaga tradisi suatu bangsa. Nah, Sobat Time Travel, jika kalian suka episode kali ini, pastikan kalian tekan tombol like dan bagikan ini ke sobat-sobat yang lain. Tekan subscribe untuk selalu terhubung dengan episode terbaru dari kita. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.